Kembali dengan sorotan lainnya, penolakan masyarakat atas pengesahan revisi Undang-Undang TNI terus bergulir. Tanya unjuk rasa, sejumlah sivitas akademika juga menggugat revisi Undang-Undang TNI. Tapi sebelumnya kita akan lihat ada perkembangan terkini dari breaking news yang akan kami hadirkan untuk Anda. Anda menyaksikan breaking news Kompas TV. Yang Anda saksikan adalah demonstrasi dari penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Tampaknya tadi sempat ada situasi revisi Undang-Undang TNI dan saat ini gambar yang Anda saksikan, polisi sedang mencoba untuk membubarkan massa di Surabaya, Jawa Timur. Ini lokasinya, saudara. Kalau kita memantau sejak tadi, unjuk rasa berlangsung sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat di depan Gedung Negara Gerahadi. Dan saat sempat ada ricuh di depan Gedung Negara Gerahadi, tak lama kemudian hal ini meluas di sekitar 100 meter dari Gedung Negara Gerahadi. Saya akan hubungi kembali jurnalis Kompas TV Kika Madona. Kika, tolong laporkan hal yang terkini terbaru di sana. Apakah ada kendala dalam pembubaran massa di tempat unjuk rasa? Kami masih coba menghubungi jurnalis Kompas TV Kika Madona yang sejak tadi memantau unjuk rasa penolakan revisi Undang-Undang TNI. Tadi dilaporkan baru saja beberapa menit yang lalu bahwa polisi coba membubarkan massa di atas pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi kondisinya saat ini tampaknya masih ada massa yang ada di lokasi dan polisi coba membubarkan massa sepenuhnya dari Gedung Negara Gerahadi. Tadi sempat ada bersih tegang antara pengunjuk rasa dengan aparat karena massa ingin mendengarkan aspirasi atau ingin diterima aspirasinya oleh DPRD setempat, tapi tidak direspons dan hal inilah yang memicu terjadinya kericuhan di lokasi unjuk rasa di Surabaya, Jawa Timur. Dan breaking news Kompas TV masih akan kembali usai jeda. Selama 1 jam ke depan, Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Di tengah gempuran berbagai arus informasi, pastikan Anda bersama Arus Utama. Puting beliung di Magetan, Jawa Timur terekam kamera warga dan membuat sejumlah petani berlari ketakutan. Untuk referensi yang tepat dalam mengambil langkah, ikuti Berita Utama setiap hari pada jam-jam berikut, live di Kompas TV. Hati-hati saat menyerap dan menyebarkan informasi. Potensi banjir dan tanah longsor akibat cuaca ekstrim. Karena yang viral di media sosial belum tentu fakta yang terjadi. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Nikmati berita dan informasi baru dengan cara seru. Tiba-tiba mengadang bus Transjakarta dengan membawa senjata tajam. Mulai dari yang trending di media online dan viral di media sosial, Pelaku yang tak lain merupakan bawahan Agus ditangkap. hingga yang unik dan menjadi perhatian publik. Semuanya terangkum dalam Pop News. Setiap Sabtu dan Minggu pukul 9:30 pagi di Kompas TV. Kesegaran daging yang dijaga banget. Seger banget ya, mumtaz. Yummy. Pencinta seblak. Cantik ya. Tidak masuk di mulut itu aroma smokinya ya kan. Pecah men. Mamma mia.
dapat udang gede-gede gini, rempahnya berasa banget. Lazis. Sajian aroma menggugah selera. Mumtaz. Ragam cita rasa tersaji dalam Cerita Rasa. Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Anda masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Friska Clarissa. Yang Anda saksikan adalah situasi terkini dari unjuk rasa penolakan terhadap revisi Undang-Undang TNI. Yang Anda saksikan adalah polisi coba membubarkan para pengunjuk rasa yang ada di sekitar Gedung Negara Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Kalau tadi kita menyimak laporan dari jurnalis Kompas TV Kika Madona, bahwa sebenarnya sudah sebagian besar massa sudah membubarkan diri dari lokasi. Tapi saat ini apa yang sedang dilakukan di sana? Apakah masih ada massa yang bertahan dan coba dibubarkan oleh polisi? Kita coba tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Kika Madona. Kika, apakah kita sudah bisa terhubung saat ini? Iya, Friska dan juga saudara, apakah Anda dapat mendengar suara saya? Ya, saya sudah bisa mendengar. Silakan, Kika. Apa yang terjadi di sana saat ini? Iya, ini polisi hingga saat ini atau hingga malam hari ini juga masih berusaha untuk atau berupaya untuk membubarkan massa secara sepenuhnya di sepanjang Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Taman Apsari, maupun di sisi depan Gedung Balai Kota Surabaya yang sebelumnya tadi pada saat setelah maghrib massa banyak yang berkumpul di depan Balai Kota Surabaya, Gedung Balai Pemuda Surabaya, yang mana tadi massa juga sempat dibubarkan oleh pihak kepolisian, yang mana tadi juga menggunakan kendaraan water cannon, lalu juga melakukan upaya supaya pembubaran supaya akhirnya massa dapat steril atau secara sepenuhnya ini meninggalkan lokasi aksi yang juga kemudian menjadi titik sentral kumpul dari massa yang berlangsung pada siang hari tadi sampai dengan pada sore hari. Kalau berdasarkan pantauan kami di lapangan, di sisi sepanjang Jalan Gubernur Suryo Surabaya ini memang masih sudah tidak ada massa yang juga kemudian berada di lokasi sini, namun di sisi lain ini polisi masih terus berupaya untuk membubarkan massa. Demikian, Friska. Baik, terima kasih Kika Madona melaporkan situasi di lokasi unjuk rasa terhadap penolakan revisi Undang-Undang TNI. Polisi membubarkan massa di lokasi karena tenggatnya sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat. Massa harus sudah membubarkan diri. Tadi yang jadi catatan adalah sekitar pukul 16:22 waktu Indonesia Barat sempat terjadi ricuh di demo di sana saat polisi dan para pengunjuk rasa sempat bersih tegang di depan rumah dinas Gubernur Jawa Timur atau di Gedung Negara Gerahadi. Tapi saat ini kondisi sudah bisa tertangani dan saat ini juga massa sudah bisa membubarkan diri, sudah membubarkan diri dari lokasi. Dan ini bukanlah demo pertama karena sebelumnya juga terjadi pada akhir Februari sebelum pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Dan saat ini para pengunjuk rasa masih menyuarakan aspirasinya untuk menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Demikian Breaking News Kompas TV. Saya Friska Clarissa dan sesaat lagi Sapa Indonesia Malam akan kembali. Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Randi Saputro. Saudara, seperti yang Anda sempat saksikan tadi dalam Breaking News Kompas TV bahwa terjadi aksi unjuk rasa yang berujung sedikit kericuhan di Surabaya, Jawa Timur dari teman-teman mahasiswa di sana yang menuntut ada peninjauan kembali terhadap pengesahan Undang-Undang TNI. Dan malam hari ini kita juga akan membahas soal itu dan seperti kita ketahui sejumlah kalangan bersiap menguji Undang-Undang TNI hasil revisi ke Mahkamah Konstitusi. Lalu apa saja pertimbangannya dan bagaimana peluang dikabulkannya di Mahkamah Konstitusi? Kita akan bahas bersama salah satu pemohon uji materi Undang-Undang TNI ke MK. Ada Kelvin Oktariano. Selamat malam, Kelvin. Selamat malam, Mas. Baik. Dan di sambungan virtual ada anggota Komisi 1 DPR RI dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa,
Syamsu Rizal atau yang akrab disapa Deng Ical. Selamat malam Deng Ical. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanya ke penggugat dulu. Jadi pertimbangannya Kelvin mengajukan uji materi ke MK apa saja poin-poinnya? Pertama, sebenarnya kita tidak menguji secara material ya Mas ya. Jadi kita lebih menguji secara formil mengenai undang-undang TNI ini yang baru disahkan kemarin. Jadi sebenarnya ada 3 poin utama yang kita tekankan di sini. Yang pertama adalah kurangnya meaningful participation di dalam pembahasan undang-undang TNI ini, dan yang kedua adalah tidak adanya undang-undang TNI ini di dalam prolegnas yang telah ditetapkan untuk 2025 sampai 2029 itu. Terus yang ketiga juga mengenai mekanisme carryover yang sebenarnya tidak terlimpahkan gitu di dalam RUU TNI ini dari periode sebelumnya gitu Mas. Itu artinya poin-poin yang disampaikan uji formil ya kali ini kepada Mahkamah Konstitusi. Kalau gitu saya langsung saja ke Deng Ical untuk minta tanggapannya. Ini tadi teman-teman mahasiswa Universitas Indonesia menguji formil undang-undang yang teman-teman DPR juga sudah sahkan ini. Bagaimana Deng Ical merespons hal ini? Terima kasih banyak. Yang pertama saya menghargai dan hormat pada seluruh penggugat, terutama Mas Calvin yang mau meluangkan waktu, pikiran, dan energi untuk melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Karena memang ini juga banyak melahirkan kontradiksi pemahaman terhadap materialnya dan juga secara formilnya. Sehingga ini berarti akan menguji apakah secara formil ini proses pengesahan ini sudah memenuhi kaidah-kaidah hukum yang ada di DPR, kemudian juga secara substansi ini sudah memenuhi asas harapan dan asas keadilan bagi masyarakat. Jadi tentu kita menyampaikan penghargaan dan terima kasih juga, sekaligus juga untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan di DPR dengan seluruh prosesnya itu sudah memenuhi unsur-unsur yang tertera dalam proses penyusunan kebijakan, terutama perundang-undangan dan juga melalui tata tertib. Nah, yang pertama melalui minimum partisipasi yang disampaikan oleh Mas Calvin tadi, memang perspektifnya agak berbeda karena ini sifatnya yang carry over, yang mulai masuk di prolegnas itu di periode 2014, 2019, kemudian 2019-2024, maka kita menganggap bahwa proses partisipasi ini sudah cukup. Kemudian kita menambahkan di Komisi 1 itu dengan mengundang beberapa pihak yang kemudian dianggap representatif, termasuk dari perwakilan purnawirawan TNI, organisasi pepabri, kemudian yang kedua juga dalam proses partisipasi ini juga anggota Komisi 1 pada masa-masa reses dan masa-masa yang lainnya itu telah menyerap secara personal. Jadi kita anggap daftar inventaris masalah yang sebelumnya sudah tertera di periode 2019-2024 yang 102, kemudian turun menjadi 87, kemudian 40 sekian, dan terakhir menjadi tiga materi, itu dianggap semua sebagai bagian dari keberlanjutan dan dianggap sebagai bagian dari partisipasi. Nah, yang kedua yang ingin kami tanggapi secara formilnya itu adalah proses carry over itu dan masuknya dalam prolegnas prioritas di tahun 2025. Jadi sebenarnya memang tidak di awal itu belum masuk di prolegnas 2025, tetapi ternyata dari rapat di Badan Legislasi itu diputuskan untuk dijadikan sebagai prolegnas prioritas 2025. Jadi prosesnya di Badan Legislasi. Di Komisi 1 ini tinggal membahas secara material. Nah, yang dibahas secara material itu adalah daftar inventaris masalah yang ada yang menjadi catatan atau hasil notulensi di periode 2014-2019 dan 2019-2024. Oleh karena itu mungkin ini penting untuk disatukan persepsinya itu sehingga kami di Komisi 1 itu membahas langsung pada pokok-pokok materi dan daftar inventaris masalah. Nah, demikian masalah siap. Ya, jadi ini ada di pembahasan awalnya ada di Badan Legislasi kalau kata Deng Ical begitu, dan ini Komisi 1 tinggal menerima. Dan tadi saya garis bawahi bahwa partisipasinya sudah terpenuhi. Bagaimana Kelvin kalau merespons katanya wakil rakyat sendiri sudah menganggap ini sudah partisipasinya sudah mencukupi? Mungkin mengenai partisipasi dulu mungkin kita bisa lihat ya di pasal 96 ayat 4 di Undang nomor 13 tahun 2022 itu udah dijelaskan bahwa draft rancangan undang-undang dan juga naskah akademik itu seharusnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Dalam hal untuk bisa kita sebagai masyarakat untuk mudah untuk memberikan masukan terhadap undang-undang tersebut gitu. Nah, dalam hal ini mungkin kita sebagai warga negara
biasalah kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari kemarin, dari awalnya pembahasan ini dari tanggal 11 Maret kemarin mulai dibentuk panja sampai dengan tanggal 20 sampai dengan sekarang, bahkan kita belum melihat bagaimana draft RUU ini ataupun naskah akademik ini telah dirilis melalui website DPR RI. Bahkan petinggi DPR sendiri pun mengatakan bahwa naskah yang ataupun draft yang telah tersebarkan di media sosial itu bukanlah draft yang dibahas oleh mereka di dalam DPR gitu. Dan yang kedua juga mereka mengatakan juga bahwa memang sengaja tidak diberikan karena takut untuk menimbulkan perdebatan, yang mana ini sangat berkontradiksi dengan negara demokrasi yang kita percaya selama ini di Indonesia gitu. Oke, ini yang dikatakan oleh Kelvin ini sangat masuk akal sebenarnya, Deng Ical, bahwa seharusnya diupdate, dan saya pun sebagai jurnalis begitu beberapa kali mencoba mengakses melihat daftar isian masalah yang terupdate begitu sesuai dengan pembahasan, tidak bisa diakses. Nah, ini juga yang Anda klaim dengan kenyataannya sepertinya agak bertolak belakang. Bagaimana penjelasan Anda soal ini? Iya, saya sendiri secara pribadi tidak bersikap excuse bahwa ini membela dari teman-teman di kesekretariatan atau kesekjenan, tetapi pemahaman kami di Komisi 1 ini adalah pada saat draft ini diserahkan itu draftnya sudah semifinal, sehingga kami sudah menganggap bahwa draft ini memang sudah tersebar. Dan memang secara personal beberapa teman-teman media yang minta, yang ada sama kami, itu langsung di-forwardkan semuanya. Jadi saya tidak berpikir kalau kemudian di dpr.go.id ini tidak tercantum secara detail. Karena pemahaman kami itu, karena ini sifatnya carry over, maka seluruh legal drafting mulai dari 2014 itu pada dasarnya sudah tersebar. Jadi kami sendiri menganggap bahwa bukan, tanda kutip, bukan tanggung jawab dari Komisi 1, karena kita secara material yang kita bahas pada saat itu. Oke. Demikian Mas Radhi. Baik, ini kan bola panas sebenarnya ada di Presiden Prabowo sekarang, karena memang sudah disahkan menjadi undang-undang dan ini menjadi produk bersama antara pemerintah dan DPR begitu, Kelvin. Kalau Anda melihat undang-undang ini sudah jadi dan bolanya sudah ada di Presiden, apa yang harus disikapi selain Anda juga dalam secara konstitusional mengajukan uji formil ke MK? Oke. Menurut saya sih tadi menanggapi dulu dari Mas Rizal dulu mengenai bahwa sebenarnya mereka menganggap bahwa draftnya sudah tersebar. Memang sebenarnya draft yang tersebar di media sosial itu sudah ada, dan itu memang draft yang sudah ada pada saat RUU TNI dibahas di periode sebelumnya, dan inilah draft yang dibilang salah oleh petinggi DPR sehingga menimbulkan pertanyaan mana sebenarnya draft yang memang dibahas di dalam Komisi 1, dan inilah yang sampai sekarang kita tidak mendapatkan gitu, padahal sudah dijanjikan bahwa ketika mereka bilang bahwa karena tidak ingin ada perdebatan dan ketika ini udah disahkan tidak ada perubahan lagi, kenapa tidak diberikan gitu. Kalau misalkan apa yang harus dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo, mungkin kalaupun misalkan ingin ditandatangani untuk menyatakan penetapan ini keberlakuan hukumnya itu mengikat terhadap semua orang, undang-undangnya ini silakan saja gitu. Karena kalau memang ini sudah disahkan, bahkan ya udah kita justru permohonan kita menjadi lebih sempurna karena udah ada undang-undang nomornya berapa, udah ada di lembar negara. Jadi tinggal kita lihat saja apakah MK akan memutuskan ini sah secara formil ataupun tidak sah. Ada langkah yang sangat konstitusional melalui Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Kelvin, ini juga kita harus apresiasi. Tapi saya terakhir sedikit untuk Kelvin, melihat peluang uji formil yang Anda ajukan, bagaimana sejauh ini Kelvin? Dari kami sendiri cukup optimis sih, karena dapat beberapa banyak dukungan juga dari para ahli dan juga para mantan hakim MK juga mengatakan, dan kita juga melihat bagaimana presiden dari tahun 2020 mengenai uji formil UU Ciptaker juga sudah pernah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kami juga berharap bagaimana Mahkamah Konstitusi di sini akan memperlihatkan netralitasnya, dan kita akan berjuang melalui jalur uji formil ini, dan kami percaya karena kita telah melihat fakta-fakta bahwa banyak sekali pelanggaran prosedur yang telah diamanatkan di dalam konstitusi melalui pasal 22A bahwa perancangan ini diatur melalui undang-undang. Cacat formil, sehingga kami percaya bahwa ini bisa terkabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Optimistis dari para penguji uji formil ya ke Mahkamah Konstitusi. Dan ini kita akan kawal juga bersama bagaimana nanti proses uji formil yang berlangsung di MK. Terima kasih Kelvin Oktariano, pemohon uji materi Undang-Undang TNI ke MK, dan juga Deng Ical, anggota Komisi 1 dari fraksi PKB, sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi.